terkesan seperti latihanmu lah yang menyebabkan nyeri gerak itu timbul. Jadi seperti itu kesannya, Bim. Iya, Bu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau untuk jadi gini, sometimes kadang bentuk komunikasi pasien dengan fisioterapi itu tidak jujur, Bim. Karena karakteristik penduduk kita adalah sering menyembunyikan sesuatu ya. Iya. Pasien tidak terbuka dengan apa yang dia rasakan. Bisa jadi karena ingin menganggap pengen membuat fisioterapi senang, atau memang terlalu bersemangat. Bisa jadi karena itu, Bim. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu, bagaimana pasien itu bisa terbuka kepada kita. Nah, sekarang bagaimana, pertanyaannya kan bagaimana kita bisa menilai menilai secara objektif. Begitu kan pertanyaannya, objektif adalah letak pada pokok permasalahannya, pada objeknya. Sementara kalau subjektif itu bisa terjadi pada orangnya. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa menilai secara objektif? Saat kamu melakukan latihan, lihat mimik wajahnya, Bim. Jadi jangan hanya fokus ke hipnya aja dipantengin. Kalau saat latihan tuh jangan fokus pada hipnya. Kalau masalah di hipnya aja dipantengin, mimik wajah orang tidak dilihat. Nah, lihat mimik wajahnya, Bim. Saat kamu memberikan latihan baik active exercise, resisted exercise, standing leg exercise, ataupun latihan step up ya. Latihan step up. Itu lihat apakah dia menahan rasa nyeri. Seperti itu. Saat latihan pakai masker enggak pasiennya? Susahan juga sih kalau pakai masker nih. Pakai masker, Bu, dia. Oh ya, kesusahan. Wajar, ada alasan kesusahan, ada. Dimaafkan karena alasan pandemi, itu logis. Itu logis. Itu logis. Bukan salah fisioterapi. Itu logis. Ya, berarti bagaimana saat dinilai secara objektif lagi, selain melihat 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 mimik wajah, kalau tidak bisa melihat mimik wajah karena ada masker, rasakan kontraksi ototnya bagaimana. Apakah saat kamu memberikan instruksi, untuk ini kan latihannya aktif semua dari pasien ya. Yeah. Saat kamu memberikan instruksi, rasakan ke kontraksi otot pasien. Apakah kontraksi itu melawan latihan itu atau tidak? Nah, ini yang susah kita jelaskan kepada mahasiswa ya. Pertama satu, karena mahasiswa kita sedang PKL online. Untuk merasakan sensasi memegang itu tidak bisa. Kurang pengalaman. Mungkin masih bingung. Tapi sometimes gini, Bim. Untuk menjadi lebih teliti itu kita memang saat latihan itu memang harus memegang kontraksi otot pasien biar tahu kontraksi itu dia melawan, kontraksi otot itu melawan latihan yang diberikan atau tidak ya. Itu masukan dari saya. Lalu yang kedua, ini coba dimulai dari pemeriksaan awalnya. Berarti ini kamu bertemu 2 bulan setelah operasi ya? Iya, Bu, 2 bulan setelah operasi bertemunya. Operasi, ya 2 bulan setelah operasi. Di sini tidak sebenarnya alangkah lebih baik. Oh ya, satu lagi tadi penyebutan prostese, bukan protes ya, tapi prostese. Prostese. Diingat-ingat kata ilmiah yang harus di apa namanya? Di di dihafalkan lah, dipahami, dihafalkan. Biar sometimes jangan sampai kita menyebut nama ilmiah itu salah lah ya. Oke. Oke, next. Next dulu slide-nya. Oke, di sini back. Back di sini pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan PPOK. Riwayat penyakit ini riwayat penyakit dahulu apa riwayat penyakit penyerta, Bim? Karena berbeda maknanya. Nanti kalau riwayat penyakit dahulu, oh bisa jadi DM-nya sudah sembuh, kadar gulanya sudah normal. Kalau riwayat penyakit penyerta, berarti kan sedang DM. Ini apa? Riwayat penyakit dahulu apa sekarang? Dia itu riwayat penyakit dahulu sih, Bu. Pada saat saya menanyakan obat yang dikonsumsi sekarang tuh cuman obat habis operasinya itu Angzila sama apa itu 3 buah jenis obat, Bu, yang saya cantumkan di status klinis. Jadi ini mungkin Oke. kurang penulisan, Bu.
Nanti Nah, hal-hal seperti inilah yang harus jeli ya, karena maknanya berbeda, Bim. Karena kalau maknanya sudah berbeda, statusnya pun keadaan pasiennya pun akan berbeda, akan mempengaruhi latihan yang kita berikan ya. Oke, next. Oke, next. Hipotonus nggak? Kalau ini kan tidak ada spasme, tapi hipotonus nggak? Enggak, Bu. Sama aja itu tonus otot kanan kirinya untuk teksturnya juga pada saat digerakkan dan diam. Oke, next. Ini kan ada pengukuran lingkup gerak sendi ya. Pengukuran ada LGS aktif dan pasif. Oke, next. Coba saya next kan. Ini ekstensinya 0 tuh karena tidak dilakukan apa piye, Bim? Itu dilakukan, Bu. Pada saat dilakukan itu sepertinya terjadi kesalahan dari saya, Bu. Harusnya kan di terapi 1 sampai 5 itu pengukurannya itu seperti terapi ke-6. Nah, terapi ke-6-nya itu dia pada saat dilakukan itu posisi berdiri dan juga atau yang benernya itu dia tengkurap. Nah, pada saat saya lakukan ini dia posisinya terentang sehingga ekstensinya pun dia terbatas oleh bednya, Bu. Ya tidak bisa. Bagaimana ya boboki kalau kayak gini ya? Ini sebenarnya pasien bisa ekstensi, tapi kesalahan teknis saat pengukur. Jadi sebenarnya sih bukan 0 nilainya. Bukan 0 kalau kita mau suruh ganti ya koyok manipulasi data, tapi kalau begini juga salah sebenarnya ya. Bingung pembimbing. Bingung penguji. Inilah yang kita takutkan kalau PKL online terjadi ya. Sometimes kita tidak bisa full menyalahkan mahasiswa. Tapi data yang ada nyata, tapi tidak full karena kesalahan mahasiswa, karena PKL-nya online. Bingung jadi ya, Bim. Dosen bingung, Bim. Ya, kita cari jalan keluar itu kemana, bingung, Bim. Oke, kita skip dulu nih ya. Tapi ini masih menjadi catatan. Kita skip dulu. Karena ini seharusnya dia bisa ekstensi. Tapi kan ini karena faktor kesalahan teknis. Seharusnya sih tidak ini ya. Tidak 0. Karena nilai normal ekstensi hip itu tidak 0. Kalau nilai normal ekstensi ini baru 0. Nah, kekuatan otot MMT. Oke, betul. Tidak dilakukan. Oke. Next. Next, Bim. Back dulu. Back dulu. No. Di diagnosa, Bim. Ini kopas dari SK di ini berarti kan? SK di bab 3 ya? Belum di-mute, Bim. Ya, persis di bab 3, Bu. Saya samakan dengan KTI, Bu, untuk isinya. Ya, betul. Ini sebaik saya, sarannya sih menulis ini jangan pakai bahasa adanya gini, Bim. Pernah baca RM pasien nggak? Di rumah sakit, rekam medis pasien di rumah sakit. Pernah, Bu. Pernah tidak menemukan kata adanya di RM pasien? Nggak pernah, Bu, kalau itu. Oke. Jadi langsung ada strike to the point, tidak perlu pakai adanya. Kalau sudah tercantum di sini, berarti memang sudah ada, Bim. Istilahnya jangan seperti menggunakan kata
turun ke bawah, naik ke atas. Nggak ada kan naik ke bawah. Turun ke atas nggak ada kan. Jadi kalau udah turun ya pasti ke bawah, naik ke atas. Kalau sudah tercantum di diagnosa, berarti dia memang sudah ada. Maksudnya begini, kita belajar untuk straight to the point, tidak perlu bertele-tele lah menceritakan sesuatu. Pasien mendapat pasien tidak bisa jam. Nah, ini juga ya kesalahan apa namanya? Kesalahan berjamaah nih Bu Boki. Ini kesalahan berjamaah satu angkatan. Body function dan body structure. Di mana-mana diagnosa fisioterapi itu impairment, activities, dan participant of prescription. Impairment itu dibagi menjadi dua, body structure dan body function. Body structure itu lebih dulu daripada body function. Karena apa? Body structure itu adalah perubahan bentuk yang terjadi pada struktur jaringan di daerah cedera, di daerah yang mengalami patologi. Baru ketika ada perubahan struktur di daerah yang patologi itu akan mempengaruhi body function-nya. Fungsinya dari struktur itu apa? Fungsinya dari struktur itu apa gitu. Baru dia akan mempengaruhi itu. Nah, baru dari body function ini sudah terpengaruhi, sudah berdampak, otomatis akan mempengaruhi aktivitasnya, fungsional limitation pasiennya apa. Nah, kalau seperti ini, adanya nyeri diam pada daerah insisi, penurunan gerak sendi pada hip, adanya penurunan kekuatan otot pada hip dextra, ini hanya body function. Ini hanya body function. Body strukturnya apa? Apa sih yang menyebabkan nyeri ini? Siapa yang menyebabkan nyeri? Siapa yang menyebabkan penurunan lingkup gerak sendi? Dan siapa yang menyebabkan penurunan kekuatan otot? Itu tidak terjawab di sini karena tidak terdeteksi. Tidak dituliskan, tidak, istilahnya penulisannya tidak sistematis. Nanti di breakdown satu-satu ya, Bim ya. Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Next. Nah, ini juga nih. Apa ya? Kekompakan yang berjamaah lah. Pola pikir yang berjamaah dari angkatan 3 ini. Tujuan ini adalah lanjutan dari tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah lanjutan dari tujuan jangka pendek yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Apa tujuan jangka pendek? Panjang itu apa dari tujuan jangka pendek? Kalau sudah memang jangka pendek sudah tercapai, ya udah. Jangka panjang aja, ngapain diulang-ulang? Kalau sudah nyerinya hilang, ngapain diulang-ulang menghilangkan nyeri? Kan tidak begitu sistemnya. Kan tidak begitu sistemnya ya. Iya, Bu. Misalnya begini nih, kan di sini Anda menuliskan mengurangi nyeri pada daerah insisi. Ini artinya mengurangi nyeri pada daerah insisi, berarti insisinya karena di daerah nyeri, kemungkinan jaringan di sekitar nyerinya masih ada inflamasi kronis, itu yang membuatkan dia nyeri. Dan ingat sekali lagi, kalau ada insisi, luka robekan yang sengaja dibuat maupun tidak sengaja dibuat, jaringan itu kan akan inflamasi di dalam maupun di luar. Nah, ketika kita menggerakkan otot itu kan meregang ya. Meregang, otomatis jaringan itu akan tertarik, otomatis sakit. Itulah yang terjadi. Nah, kalau sudah nyerinya sudah hilang, apakah iya di jangka panjang tetap untuk kita berikan, dan yang mengurangi nyeri itu tindakan apa? Misalnya tadi saya lihat di bab 4 yang mengurangi nyeri, Anda memberikan penjelasan tentang TENS ya. TENS yang bisa mengurangi. Anda mengklaim TENS yang bisa mengurangi nyeri berdasarkan siapa tadi ya? Susanti, SS gitulah depannya. Lupa saya. Berdasarkan siapa ya? Kejauhan nyarinya nih. Berdasarkan Sudarsini. 2017. Tujuan penggunaan tes. Ya, Sudarsini salah satu guna merangsang sistem saraf melalui penggunaan terbukti efektif merangsang berbagai tipe nyeri. Nah, seperti itu.
Nah, kalau sudah nyerinya hilang, apakah akan tetap diberikan TENS? Enggak, Bu, Tidak berarti. dong. Enggak dong. Artinya apakah valid ketika kita menuliskan lanjutan dari tujuan jangka pendek yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Apakah valid menulis seperti ini? Enggak valid sepertinya, Bu. Tidak. Ah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harus jeli sebagai fisioterapis. Karena apa? Gini, jangan sampai pasien datang ke kita, kita periksa, kita diagnosa. Oke, lalu pasien bertanya kayak gini, oh iya sampai kapan ya saya fisioterapi? Jangan sampai deh fisioterapi menjawab, ya kita lihat nanti ibu ya. Jangan sampai kayak gitu. Atau bahasa halusnya biar kelihatan keren mungkin, ya kita sambil observasi ya bu ya. Itu sebenarnya fisioterapi tidak tahu tujuan pengobatannya itu apa, sampai mana. Apa sih yang mungkin dalam keadaan pasien ini? Dia kan sebenarnya bisa activity daily livingnya normal nih. Tidak perlu alat bantu. Ya mungkin kalau dibilang lari tidak bisa lari juga dong. Satu, dia lansia. Kedua, punya penyakit PPOK. Ketiga, ada riwayat diabetes. Tak mungkin kita suruh pasien ini lari. Lalu tujuan jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Aktivitas fungsionalnya yang terbatas apa? Itu yang dijadikan tujuan jangka panjang jika memungkinkan BIM. Seperti itu ya. Iya, Bu. Normal seperti sedia kala. Sedia kala ini sedia kala yang bagaimana? Apakah mungkin sedia kala seperti masih muda? Kan tidak mungkin, BIM. Kita seluruh lari nggak mungkin pasiennya, BIM. Sesuaikan dengan kondisinya. Jadi memang harus spesifik apa, bisa jongkok, bisa duduk, berdiri tanpa bantuan, seperti itulah berjalan seimbang. Tadi di inspeksi ada keterangan bahwa ketika berdiri sempoyongan. Ini sempoyongan karena apa? Karena pusing, apa tidak stabil di daerah tungkai bawahnya. Nah, itu yang dijadikan jangka panjangnya, BIM. Hal-hal seperti itu yang dijadikan jangka panjang. Di sini saya lihat untuk pemeriksaan dan diagnosa serta tujuannya masih hilang timbul ya, tidak berjalan sinkron semuanya. Belum berjalan, tapi sudah better daripada kamu PKL deh. Ini better deh, BIM. Ya, Bu. Nah, hal ini yang nanti kita breakdown satu-satu, kita rubah, nanti saya kasih catatan di naskah. Iya. Oke, next, selanjutnya. Nah, edukasi pasien, ingat BIM, cari protokol post AMP pada pasien proskesnya. Maaf, Bu, suaranya hilang, Bu. Ya. Cari protokol pada pasien yang melakukan post AMP pada HIP. Nah, halo? Ya, terdengar, Sudah Bu. terdengar? Terdengar. Oke. Ini cari protokol AMP post AMP pada pasien HIP ya. Iya. Lalu cari kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya apa? Jadikan itu edukasi, BIM. Apakah pasien boleh fleksi lebih dari 90 derajat? Nggak boleh, Bu. 90 Nah, derajat. itu yang dijadikan. Ini yang dijadikan edukasi. Saya yakin kamu sudah punya protokolnya. Nah, itu dibaca baik-baik, lihat kontraindikasinya apa saja, itu yang dijadikan edukasi pada pasien. Jangan seperti ini aja untuk diajarkan latihan-latihan. Kalau udah bagus ya latihan untuk maintenance boleh. Cuman kan kita tidak pengen mencegah, itu kan lebih bagus daripada mengobati. Iya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus terapkan pola pikirnya ya. Jadi tambahkan itu. Oke, next. Nah, ini untuk tindakannya. Oke, next. Next. Nah, di sini
penggunaan TENS itu kan kamu klaim bisa menurunkan nyeri, tapi di bab 4 saya lihat naskah yang kamu tulis ini seperti ini, Bim. Modalitas yang diberikan berupa TENS dipasangkan pada area nyeri. Tujuan dari penggunaan TENS menurut Sudarsini 2017 adalah salah satu cara penggunaan energi listrik guna merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit dan terbukti efektif untuk merangsang berbagai tipe nyeri. TENS dapat langsung diterapkan pada area yang nyeri tanpa memperlihatkan karakter dan letak yang optimal pada hubungannya dengan penyebab nyeri. Jadi TENS dapat membantu memodulasi nyeri, juga dapat memperlancar peredaran. Ini peredaran apa? Satu, pertanyaan saya adalah ini peredaran apa? Dan kedua, jadi gini Bim, bab 4 ini kan adalah pembahasan ya judulnya. Judulnya itu bab 4 pembahasan. Berarti harus ada pembahasan dong di sana. Yang kita bahas itu, nah pembahasan apa yang kita bahas tentu sesuai dengan grafiknya. Di grafik pertama itu adalah penurunan nyeri dan kamu klaim menurut Sudarsini. Iya betul, ada penjelasannya, tapi penjelasan yang tidak kita harapkan istilahnya. Sorry, maaf. Karena kenapa? Yang kita jelaskan harusnya seperti ini. Kenapa sih TENS itu bisa mengurangi nyeri? Tadi kalau saat presentasi kamu ada bilang melalui gate control. Gate control ya. Tapi di sini tidak ada lah kalimat itu keluar. Kata gate control itu tidak ada, Bim. Hanya melalui permukaan kulit, melalui sistem saraf, melalui permukaan kulit. Nah, mekanismenya itu bagaimana? Tidak ada pembahasannya, Bang. Bim. Istilahnya seperti ini. Saya analogikan ya, Bim ya. Misalnya nih, kalau saya jual hand body ke kamu. Hand body deh. Oh, Bapak, ini loh saya jual hand body dari Korea. Dari Korea, ini lagi ngetren nih di Korea. Bapak mau tidak? Kalau saya jualan kayak gitu, Bapak, kamu mau enggak, Bim? Apa masih mikir-mikir belinya? Masih mikir-mikir, Bu, kalau kayak gitu. Kayaknya. Nah, kalau saya jelaskan sekarang begini. Bapak, saya jual hand body loh, Pak. Hand body ini bisa untuk mencerahkan kulit, mengencangkan kulit, karena ada kandungan vitamin C, kolagen, vitamin E yang berasal dari susu domba. Misalnya, yang berasal dari susu domba. Jadi, kandungan-kandungan tersebutlah yang bisa menurunkan melanin. Misalnya kolagen dan vitamin E itu bisa menurunkan melanin, kadar melanin di dalam kulit, di dalam tubuh, sehingga penghitaman pada kulit itu menurun sehingga bisa mencerahkan kulit. Harganya 45.000, Bapak mau beli tidak? Kalau saya jualannya kayak gitu, berniat nggak untuk beli ketimbang saya berjualan dengan cara di awal? Lebih ke yang kedua sih, Bu. Lebih jelas manfaatnya juga, bahan-bahan yang terkandung juga. Jadi lebih nambah yakin. Karena ada apa? Karena ada pembahasan di situ, Bim. Kandungannya apa, mekanismenya dia bagaimana, meningkatkan apa namanya? Memberikan efek yang baik pada tubuh manusia itu, memberikan penjelasan. Jadi lebih yakin. Nah, seperti itu, pola pikir seperti itulah yang harusnya diterapkan di bab 4, Bim. Jangan hanya menjelaskan, oh dia bisa mengurangi nyeri dengan melalui sistem saraf dan permukaan kulit. Cuman bagaimana caranya dari sistem saraf dan ke permukaan kulit itu, mekanismenya bagaimana, seharusnya itu dijelaskan ya. Iya, Bu. Nah, nanti itu ditambahkan dan saya kira untuk selanjutnya nanti saya langsung kasih catatan saja ya. Iya. Langsung kasih catatan, nanti diperbaiki sendiri. Kalau diperbaiki kalau saya bahas satu-satu bisa sampai besok kita sidang, Bim. Iya, Bu. Tapi secara overall ini penulisannya, kalau dari cara menulis sih, dari tatanan bahasa it's okay, better, cukup baik. Cuman ya perlu ada beberapa yang perlu kita poles sedikit, kita tambahkan secara teoritis ya. Iya. Kita tambahkan secara teoritis. Oke, kalau dari saya itu saja. Untuk Bu Boki ada tambahan tidak?
Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Ini bagaimana? Kita cukupkan? Oke. Sudah. Oke. Bisa. Kita cukupkan ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita perlu pencitraan kayaknya Bu Boki ya untuk laporan. Perlu. Itu sangat perlu. Oke, kalau kayak gitu Bim, balik dulu ke slide judul awal. Kita pencitraan di slide judul awal dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2. Ibu Boki kenapa Bu? Ayo Bu, fokus on cam. Halo Bu Un. Buka mic-nya dong. Aku pengen dengar kalian ngomongin apa. Gimana Bu? Ya? Tadi ngomongin apa? Roll ada. Ada. Ayo kita ini dulu. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah cukup. Tadi ada beberapa masukan dari Bu Boki dan dari saya juga. Mungkin nanti kita langsung kirimkan. Ini Bu Boki mau mengirimkan naskah. Udah. Gimana Bu Devita? Ini Bu Boki akan mengirimkan naskah yang Ibu revisi atau cukup dari tadi aja Bu? Dari Saya juga ngirim nanti insya Allah tuh Bima. Oh iya. Nanti saya kirimkan juga ya Bim ya. Nanti Ya, Bu. kita berdua, Bu Boki dan saya akan mengirimkan. Nanti tolong diperbaiki. Lalu setelah diperbaiki, nah itu sidang keberapa tuh? Sidang perceraian apa sidang apa tuh? Oke. Nanti tolong diperbaiki. Setelah diperbaiki, ditunjukkan bukti revisinya kepada saya ataupun Bu Boki ya. Ya, baik Bu. Oke, udah selamat, sudah menyelesaikan. Sebenarnya sih belum menyelesaikan ya, karena belum. Nilainya juga belum keluar, kita belum. Bu Boki, ini pengumuman nilainya sekarang atau bagaimana Bu? Soalnya kalau saya dulu S1, mahasiswa disuruh keluar dulu. Kita limbung nilai. Di dalam kasih nilai, nanti dipanggil lagi. Ini enggak Bu Boki? Nanti sekalian keluar. Nanti berjamaah di BEM. Berjamaah. Jadi oke, selamat sudah menyelesaikan sidang KTI-nya. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan ya, dan sesuai dengan apa yang ditampilkan dan dibuat. Ya, oke. Tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan lain, PKL dan persiapan UKOM ya. Tentu Ya, Bu. ini sih tidak ada yang namanya sidang tidak revisi ya, karena banyak masukan tersebut, banyak saran tersebut dan kritik tersebut, kita cari jalan tengahnya. Nanti ketika sudah benar-benar kamu perbaiki, itulah jalan tengah dari kita berempat, dari Anda yang buat, dari pembimbing, dari penguji, dari kedua penguji. Begitulah pada akhirnya ya hakikat sidang KTI. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita akhiri sampai di sini, karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya izin tip ya. Bu Boki mungkin mau menambahkan sesuatu. Sudah cukup dari saya. Sudah. Oke, mungkin Bima bisa live duluan karena saya pengen membahas sesuatu dengan Bu Boki ya. Oh, iya, kayaknya kalau Bima live kita ini deh. Bima pindah host kali ya, Bim? Iya, pindah host aja, Bu. Oke. Pindah host dulu. Ini tapi habis, Bu. Berapa? 8 menit lagi ya? Oke. Udah apa? Kita gibahnya cepet. Kita gibah cepet.
Oke, udah saya jadikan host ya, Bu. Oke, thank you ya Bim. Ya, saya edit ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Oke, Bim. oke.